Perkenalkan, saya Mika Rista Aurelia Silalahi dari SMP Negeri 8 Kandis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas karya sastra novel yang ditulis oleh karya sastrawan kenamaan Indonesia J.S. Kairen yang berjudul Dompet Ayah Sepatu Ibu. Novel ini diterbitkan oleh PT Gramedia Widya Sarana di Jakarta dengan cetakan pertama Agustus 2023 dengan tebal halaman 216 halaman dan ukuran buku 13,5 x 20 cm. Adapun genre buku ini ialah fiksi. Jika seseorang terlahir dari keluarga yang sederhana dan memiliki banyak saudara, apakah bisa melanjutkan sekolah yang tinggi? Apakah bisa seseorang yang lemah kemampuannya dalam belajar mampu mewujudkan cita dan mimpi yang dimilikinya? Atau apakah mimpi hanya bisa diraih oleh mereka yang memiliki uang dan kuasa? Seperti novel berjudul Dompet Ayah Sepatu Ibu yang ditulis oleh karya sastrawan kenamaan Indonesia J.S. Kairen yang mengangkat cerita tentang perjuangan sepasang manusia yang tinggal di lereng Gunung Singgarong dan Gunung Marapi, Sumatera Barat, yang mengangkat cerita tentang keluarga, kemiskinan, perjuangan, pendidikan, dan mimpi dari tokoh Zena dan Asrul. Dua insan bernama Zena dan Asrul, mereka terlahir dari keluarga yang berbeda, tetapi memiliki nasib yang sama miripnya. Keduanya berkekurangan materi, tetapi berkelebihan mimpi dan cita. Pemahaman di antara keduanya tumbuh secara alami, karena latar belakang dan perjalanan hidup yang tidak jauh berbeda. Dalam kehidupannya, meskipun Zena sudah menjadi guru PNS dan Asrul sudah menjadi seorang wartawan, mereka tetap tinggal di tempat Asrul bekerja, karena keduanya harus membiayai keluarga mereka. Hingga pada masanya, Asrul memenangkan liputan tulisan tangan terbaik dan mendapat penghargaan yang diberikan langsung oleh Presiden. Dari sana, Asrul memperoleh sejumlah uang yang ia gunakan untuk membeli kendaraan dan rumah masa depan. Namun malang tak terelakkan, selang beberapa waktu, bencana gempa menimpa kawasan tempat tinggal mereka. J.S. Kairen sebagai penulis novel berhasil menyajikan cerita yang menyentuh hati. Alur cerita tidak membosankan, membuat pembaca akan terbawa suasana dengan lika-liku perjalanan hidup Zena dan Asrul. Bahasa yang ringan berhasil mengilustrasikan deretan cerita yang pembaca mudah pahami. Penulis berhasil menuliskan cerita yang masih relevan dan berhubungan dengan kehidupan masyarakat saat ini, termasuk kehidupan di lingkungan penulis resensi tinggal saat ini. Cita-cita seorang anak seolah barang mahal yang sulit terjamah karena kondisi finansial keluarga. Kekuatan fisik menjadi modal utama untuk bertahan hidup, bukan lagi pengetahuan dan keterampilan. Meski kondisi ini ditolak, tetapi inilah nyata dan adanya. 25 episode ditambah epilog ditulis secara elok. Novel ini menyadarkan penulis resensi bahwa tekad dan kesungguhan adalah modal utama untuk keluar dari kondisi kemelaratan. Di luar kelebihan yang dimiliki oleh novel ini, sebagai pembaca yang suka berimajinasi lewat gambar, novel ini tidak menyertakan ilustrasi gambar yang memudahkan pembaca untuk berimajinasi. J.S. Kairen bermaksud agar pembaca dapat dengan bebas menggambarkan tentang sosok tokoh, latar peristiwa, serta detail lainnya sesuai selera pembaca. Akan tetapi, hal ini bertolak belakang dengan kebiasaan penulis yang kerap kali menuliskan secara langsung tentang perasaan tokoh. Penulis resensi menilai bahwa pembaca akan kurang punya kesempatan untuk membayangkan sendiri perasaan tokoh. Secara keseluruhan, saat pembaca mulai menyelami setiap episode novel Dompet Ayah Sepatu Ibu ini, pembaca akan melewati kehidupan yang penuh lika-liku. Setiap lika-liku yang dihadirkan adalah gambaran bahwa pentingnya berjuang saat kita punya mimpi dan harapan untuk mengubah nasib. Selain itu, pembaca dapat belajar dari tokoh Zena yang merupakan sosok perempuan tangguh. Walau terkadang tidak sanggup dan ingin menyerah, ia tetap tegar. Ia menjadi pengingat terbaik bagi kita bahwa jatuh adalah awal dari perjuangan, bukan akhir dari segalanya. Untuk mereka yang rindu akan kasih hangatnya sebuah keluarga, novel ini rasanya cocok untuk menjadi teman duduk. Selain itu, novel ini bisa dibaca oleh kalangan SMP dan SMA. Cerita ini akan membuka mata pelajar tentang apa yang terjadi di balik layar kehidupan orang tua. Novel ini akan menjadi pengingat terbaik bagi kita agar tidak hanya menuntut hak kepada orang tua, tetapi memenuhi kewajiban untuk berbakti kepada orang tua.